Can I share a secret just for you to keep? When I feel your presence, my soul no longer weeps. Every word you whisper lights a spark in me, and I'm longing for you endlessly. When you hold my heart, I'm weightless in your glow. Silent conversations only we can know. Every passing moment it's harder to be free, 'cause I'm craving you here with me. Every night you weave in the dreams that I need to survive. There's an ache in my chest and it keeps me alive. I'm falling so far I can't turn back, you see, 'cause I'm craving you here with me. Senyori, Johnny my friend, welcome back to Best Spencer Rocky Channel. Om, bentar om. Sebelum jalan nih om, MC baru. Mau kabur aja kok. Kamu mau kemana? Jadi mau ngambil motor. Oh, mobil motor. Jadi motornya Ben laku ke Bekasi. Yang Fish Air ya? Fish Air. Belum dicoba, orangnya lagi main sama kanguru, ya kan? Motornya laku. Yeah. Jadi ini mau diambil lagi karena karena kan motor baru jadi tuh banyak yang harus ini om, diperhatiin. Ya kan, jadi ada kurang-kurang dikit, ya harus lain juga. Jadi kurang-kurang dikit kita jemput motornya. Jadi tanggung jawab om. Jadi pembelinya tuh puas. Yang penting kan tanggung jawabnya. Jadi lanjut om ya. Di belakang gua ada Yaris Cross warna silver yang hybrid. Ini tahun 2023. Bukan mobil gua ini om, tapi sama persis. Jadi jangan dikira ini mobil gua ya. Ini mobil customer langganan kita, dia udah dapat mobil baru om, pengganti. Jadi mobil ini dijual. Ini mobil modifikasinya simple tapi notice orang om. Jadi begitu orang lihat tuh, oh ini orang mobil udah nggak standar nih. Ya. Pertama ini mobil udah di blackout. Jadi memang aslinya udah two-tone om. Ya. Ini two-tone aslinya, di blackout tuh bagian pelek, grill. Jadi mobil kelihatannya manis. Emang warna silver ini bagus om ya. Terus ada satu lagi om, sentuhannya om. Di muffler tipsnya udah pakai Kansai. Nah, jadi kelihatannya lebih dari belakang tuh lebih padat aja om. Lebih cakep aja, mufflernya lebih gede. Gitu. Apa ini copot aja buat mobil gue ya? Kayak berarti enggak ya? Enggak. Muffler tip jadi di ujungnya doang om, buat pemanis. Jadi kalau teman-teman mau di Euros Custom jual om. Biasanya tuh customer tuh buat Innova, Zenik Hybrid sama buat Yaris ini banyak yang pakai om. Karena jadi kelihatannya padat aja, bagus aja. Ini mobil lu dengan harga 60 jutaan udah bisa bawa pulang mobil om. Jadi kalau teman-teman punya 60 juta nganggur, beli ini aja. Jadi tiap bulan tuh ada semangat buat ngumpulin duit om. Ya enggak? Ini karpetnya juga ada pakai trapo. Wah, masih bagus banget mobil om. Langsung aja tes jalan om ya. Tes jalannya deh. Gue kangen naik mobil ini. Mobil gue udah gini pakai adek gue soalnya. Aduh, kangen gue nih mobilnya. Ini modifannya banyak nih, perintilan. Enggak, ini kan tujuannya biar nggak nyorot ke muka om. Jadi dikasih jaring-jaring kayak gini. Itu tutupan start stop juga tuh. Iya, ini mah variasi lah. Ini orangnya lagi gabut kali di Tokopedia. Tokopedia, toko hijau. Udahlah sebut aja lah. Jadi ini salah satu mobil favorit gua om. Irit. Untuk harian. Gesit. Pertama irit, terus modelnya tuh oke om. Dari depan oke, dari samping oke, dari belakangnya kayak Lexus ya kan. Jadi ini mobil menurut gua modelnya tuh oke om. Terus nih mobil kayak udah komplit banget gitu om. Dengan harga baru yang 400 jutaan, 4,5 kalau nggak salah ya. Terus secondnya 300 jutaan lah sekarang. Tapi udah panoramik, udah kamera 360. Terus bagasinya udah otomatis. Toyota lagi. Iya, terus apa? Dia tuh tombol-tombolnya tuh komplit gitu om. Banyak gitu loh. Ada yang aduh bahasa Inggris semua lagi. Namanya apa gue lupa anjing. Jadi intinya kalau lu buat
di jalan nih, kalau misalkan depan lu ngerem dadak, paling nggak lu nggak ngencep sempat ngerem tuh dia udah otomatis. Apa sih namanya itu? Auto braking? Nggak tahu lah, intinya gitulah. Jadi ini mobil selama gue pakai, ini pengalaman gue ya pakai ini mobil udah hampir setahun ya. Ini mobil menyenangkan om. Cuman minusnya adalah di pintu. Jadi pintu mobil ini kalau ditutup tuh berasa mobil murah. Jadi ada getaran gitu loh. Nah caranya kita pasangin peredam. Jadi mobil ini juga udah dikasih peredam om. Justru gue tahu dari mobil duluan. Orangnya itu ngulik om. Jadi begitu dia ngapain, gue juga taruh di mobil gue juga gue terapkan gitu loh. Ternyata emang efeknya, jauh om. Nutup pintunya enak sekarang. Berasa kayak naik mobil mewah. Firm ya? Iya, jadi nggak sember gitu loh. Terus tenaganya oke. Jadi karena ini 1.500 om, lu bayangin om, Avanza 1.500 itu udah irit om. Ini 1.500 mesinnya Avanza, tapi hybrid. Lu bayangin seirit apa nih mobil. Jadi udah dia 1.500 karena dia pakai baterai, jadi torsinya itu gede om. Jadi kayak lu kayak nggak berasa naik mobil 1.500 gitu loh. Jadi gue seneng gitu, mobil ini gas-gasnya tuh enak gitu loh. Terus irit banget, gue ke dalam kota itu 1:23, 1:25 dapat om. Nah makanya gue bilang, aduh isi 300.000 tuh bisa 2 minggu om. Gue ya, rutenya gue gitu loh. Cuman kan ya karena ini mobil gue lagi dipakai adik gue, jadi gue udah lama nggak nyobain ini mobil lagi. Oh tenaganya enak om tuh, ya kan. Terus ini Toyota om. Toyota tuh kayak menurut gue ya, buat hybrid tuh best lah. Karena dia dari zaman dulu, dari zaman Camry itu hybridnya tuh termasuk awet gitu loh. Terus ya? Perawatannya juga nggak ribet. Nah ini juga kalau nggak salah baterainya nggak mahal om. Karena kan makin canggih kan, otomatis kan makin murah om. Baterainya juga gitu. Tenaganya enak. Terus ini juga tampilannya kan udah LCD gini, lu mau model kayak gimana aja bisa. Terus nih om, di Yaris ini full tombol-tombol om. Nah, ini ada tombol ini, jadi gue tunjuk aja, lu tinggal kasih cari di Google dong. Jadi ini ada line assist kalau nggak salah nih. Jadi pas line keeping assist ya. Jadi begitu lu keluar injek garis gitu, lumayan tinggi. Setirnya bisa kayak balik lagi. Jadi lu kebantu lah, ya kan om. Jadi terus ada apa namanya, cruise control. Jadi speknya ini termasuk full spek om, buat kelas Toyota gitu loh. Buat mobil kecil yang sekelas ini om ya, misalkan kan kalau ini kan kelas itu kayak mungkin ya HR-V, terus Suzuki S-Cross. Wih anjir, rumah bagus banget ya om. Ini baru jadi kayaknya nih. Gila, gue udah lama gak lewat sini, keren amat nih. Iya. Kerja apa ya? Gue tau kan. Jangan nanya. Gak apa-apa om, kita bermimpi dulu aja om. Enggak. Wah bagus banget nih, gila. Gila. Apa kita mampir aja om, kita review rumahnya. Lu mau review Yaris tuh mau review apa lagi om? Ini mobil nggak usah lu review juga banyak yang fanatik om. Namanya juga ada brand Toyota gitu loh. Sama kayak lu jualan Innova Zenic. Innova Zenic mah nggak butuh kayak lu endorse YouTuber apa segala macam, nggak usah. Orang yang cari dia gitu loh, karena udah brandnya itu udah bagus gitu, udah kuat. Jadi kayak sama kayak Yaris gini. Lu dengan gempuran mobil Cina, mobil elektrik, pasti ya ada yang fanatik yang beli mobil hybrid gitu loh. Ya kan kayak gua nih, dagang mobil segala macem ya kan, nyobain semua mobil ibaratnya. Tetap aja yang gua pakai apa? Fortuner, Yaris. Kenapa? Perawatannya gampang, ya kan. Terus durability-nya udah teruji. Nilai jualnya nggak khawatir. Ibaratnya depresiasinya masih masuk akal. Ketiga, kalau misalkan sebusuk-busuknya mobil lu tetap masih laku om, tergantung harganya aja. Coba kalau mobil lain om, lihat dari kilometer aja banyak dikit orang udah kabur. Kayak kita jual Mercy itu kayak M400 om, itu udah last editionnya ya, yang edition E. Itu servisnya record semua di Mercy, ya kan? Kita udah peremajaan semua tuh habis kurang lebih 70 juta ganti baru semua masih Ben, ya kan? Terus mobil cuma kilometer 106.000 nggak salah.
Itu harga udah paling murah. Kita jual 325 pajak hidup nih om. Orang di iklan ada yang jual 4,5, ada yang jual 500 kalau kilometer rendah ya. Terus ada yang jual misalkan 400 juta kalau kilometer banyak. Itu aja masih ada tuh mobil masih jadi pajangan. Gue bingung gitu loh. Nah, coba kalau Toyota Fortuner kilometer 150.000 laku om. Ya kan? Nah, itu dia kenapa gue pilih Toyota. Gitu, terus kenapa kita jualan lebih fokusnya ke Toyota om? Karena pada saat orang mau buyback, nilai mobilnya masih ada nilai jualnya gampang, kita nawarnya enak om. Tapi kalau Eropa tuh kita kadang nawarnya nggak tega gitu, depresiasinya terlalu jauh. Ini kita bahas apa nih om? Interior ya. Interiornya di mobil menurut gua keren. Karena apa? Karena full black. Terus dia ada garis warna biru gini, ya kan? Pemanis, terus ininya black piano. Dia punya door trimnya. Terus itu nggak di stiker ya? Enggak, memang ya? bawaannya om. Oh. Terus ini juga soft touch tuh om. Ini soft touch, jadi kalau nyender tuh masih empuk. Ini juga soft touch. Jadi menurut gua nih mobil oke gitu loh. Terus dia punya tempat buat botol minum. Ini ada satu. Kompartemen 1, 2. Terus ini ada 2 lagi di tengah nih om. Jadi kalau di tengah ini kalau lu mau pakai buat minum tinggal gini om. Set. Nah, ada 2 di sini. Casan HP ada ya depannya? Wireless ya? Kan wireless juga, cuman kalau wireless menurut gua lama lah. Terus ini juga ada colokan langsung type C-nya om. Iya. Jadi lu mau ngecas nggak usah, ya lu nggak usah nyari. Ada yang USB, ada yang type C. Terus ini juga di sini juga ada colokan lagi om, yang 12 volt. Jadi menurut gua nih mobil oke, gua seneng buat harian gitu loh. Terus AC-nya Toyota lu tau sendiri kan. Terus nih mobil tuh apa ya? Simpel. Tenaganya oke, bodi nggak terlalu gede, tapi dibilang mobil kecil juga enggak. Ini ntar lo, ini odonya 16.000 ya, 16.184 km. Jadi masih tergolong sedikit buat mobil hybrid. Karena mobil hybrid biasanya mobil tempur om. Terus dia udah ada kamera ini bawaan mobil om, dashcamnya. Terus panoramic roof, walaupun ini bukan panoramic sunroof ya. Cuman ya menurut gue ini udah sangat cukup lah, ya kan. Yang penting kan ada panoramiknya om. Ini jadi all black nih udah. Nah, full black om. Jadi ini mobil kesannya mewah gitu loh. Iya. Loh, itu suara itu biar durability bagus gitu. Jadi nggak bosen orang, ya kan? Pinter ya, biasa kalau suara halus cepat rusak om. Kalau suara kayak gini biasanya dia lebih awet. Terus kalau misalkan baterai lu di sini full om, lu tinggal pencet ini EV mode-nya, itu udah full baterai. Tapi nanti kalau dia baterai di sini cuma separuh, otomatis dia beralih ke mesin lagi, ngecas lagi, gitu. Jadi mobil ini sih irit sekali loh buat orang yang baru punya anak 1 tuh udah sangat cukup gitu loh. Jadi kan adik gua baru lagi 1 sama suster 1. Fortuner kan dijual tuh karena waktu itu nyari barang bagus tuh susah om. Jadi Fortuner adik gue dijokul. Tapi waktu lu pakai kan, gue tahu lu lah, lu kaki lu suka kadang-kadang kayak nggak sekolah gitu kan. Oh, itu iya. pun masih irit banget. Ya itu 1:21, 1:22 tuh udah nggak sekolah. Iya. Udah gaspol mulu, ngacir mulu. Full eco gitu Nah, ya. itu apalagi kalau orangnya pahit ya. Iya. Nah, ini juga ada settingan. Ini juga remnya tuh otomatis om. Jadi kalau lu rem gitu, lu lepas aja auto hold dia udah handrem, terus lu gas terjalan lagi. Jadi menurut gua udah sangat canggih nih mobil. Menurut gua nih mobil sangat oke gitu loh. Udah full spek gitu loh, semuanya ada gitu loh. Nah di kelasnya dia menurut gua nggak secanggih ini gitu loh. Dengan harga yang sekarang secondnya 300 jutaan lah, 300 sedang lah. Menurut gua ini udah sangat oke gitu loh. Brandnya brand Toyota. Terus kalau nggak salah Lexus keluarin yang hybrid juga kalau nggak salah basicnya sama kayak ini om. Kalau nggak salah basicnya sama Yaris Cross sama. Kalau nggak salah, gue juga nonton YouTube. Kita lihat ke depan om ya. Oke, om, kita lihat dari belakangnya dulu. Menurut lu gimana? Gue sih suka ya, ganteng. Cakep ya. Jadi kalau lu perhatiin om, lu perhatiin ya. Pertama kali gue bilang nih mobil, gue liatin mobil ya, gue langsung ngerasa nih mobil kayak NX 200 yang tahun 2016 apa 2015 gitu ya. Nih bentuk lampunya ini, bentuk pantat ini mirip Lexus om. Terus dia pakai body kit GR juga katanya cakep. Terus dia model peleknya juga bagus om.
Ini pelek banyak banget dipakai di Avanza Veloz om. Karena ini ring 18. Terus palangnya tuh bagus om. Jadi kalian cakep. Nah, gue tuh agak galau ganti pelek mobil ini kemarin tuh. Karena PCD-nya 5x100. Otomatis kan lo harus nyari tuh kayak bekas Subaru. Intinya kurang banyak variasi lah dibanding 5114. Makanya gue bilang, aduh ini peleknya udah bagus. Kalau gue ganti lebih jelek daripada standar ya, mending gak usah ganti. Karena menurut gue gini aja udah cakep, tinggal di blackout doang. Akhirnya gue kemarin pakai ring 16 om. Dapat dari all your wheel. Gedein bannya. Nah, tapi bannya gue tebelin. Tujuannya apa? Menurut gue ngincar lebih empuk om. Iya. Ternyata benar, begitu gue kena speed bump, itu bandingannya lebih empuk. Cuman tampilannya memang lebih keren begini menurut gua. Kalau gua ganti ring 16 itu tujuannya biar gua kayak ala-ala rally look aja om. Bannya gua tebelin, gua pakein AT. Cuman kalau dari segi tampilan, gua lebih demen pakai pelek standar, gua blackout begini. Gitu. Ini ukuran bannya juga 215 55 ring 18. Jadi buat ukuran city car nih mau peleknya gede om. Terus gede. Terus owner nih mobil om, super OCD sama kayak Andre penyakitnya. Jadi ini sering banget bolak-balik om. Aduh perintilan apalagi ya, kayak tempat plat nomor dibikin rapi. Plat nomornya juga nomor pilihan nih om. Jadi orang kalau OCD tuh lebih perhatiin ke Estetika. iya yang detail-detail kecil om. Iya. Ya kan? Ini juga dia blackout nih, tapi emblemnya nggak di blackout. Jadi dia kayak punya selera sendiri yang menurut gua cakep. Ya enggak. Terus kita lihat dari depan. Depannya juga ganteng om. Depannya ganteng loh. Lampu dia bawaan terang masih? Enggak. Gimana? Toyota tuh enggak. Toyota gitu om. Memberikan kesempatan untuk pedagang-pedagang berkarya om. Menghasilkan cuan. Jadi ini proyektornya ada satu doang nih. Ini jadi kurang terang jujur aja. Cuman dia punya grill, dia punya fog lamp, dia punya lampu. Kalau lihat dari depan tuh cakep. Lu mesti ambil foto dari depan om. Grillnya cakep tuh gede gitu. Menurut gue dibanding Corolla Cross yang hybrid, modelnya lebih bagus ini. Menurut gue pribadi ya. Karena kalau Corolla Cross tuh kayak bentuknya kayak kepanjangan gitu. Kalau ini tuh dari samping tuh masih bagus gitu om. Tuh, cakep ya. Tuh. Iya, ini udah two-tone. Oh iya. Udah two-tone. Nah, panoramiknya kan jadi kelihatan tuh clean gitu loh. Dari samping dia punya lekuan ini. Cakep om, nih mobil gue akuin oke lah. Desainnya bagus lah. Terus kayak tenaganya udah sangat cukup karena dia hybrid. Mungkin kalau yang nggak hybrid agak membosankan om, boring. Terus bensinnya juga irit, 1 banding. Gue isi tuh 300.000 full tank dari 1 bar. 300.000 udah full tank tuh gue pakai bisa range-nya bisa berapa ratus kilo ya. Gue lupa lagi udah lama. Terus ini juga udah elektrik om. Tuh. Ini kan. Udah ada ininya apa namanya om? Toneo. Rapihan. Terus apa lagi ya? Sampai belakang ya? Lampu belakang dong. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ya. Terus ini juga bisa, kalau nggak salah ini ada 2 step om. Ini step yang rata. Ya. Terus apa ini tambahan ya? Oh ini tambahan dia om. Oh enggak, ini punya gue deh om kayak om. Tambahan nih. Nih ban serepnya space namanya apa lagi lupa lagi gua. Tapi enggak sih soalnya ukuran ban standar 205 sama 5, tapi ringnya aja 16. Belum pernah turun nih om kayaknya. Iya belum pernah turun. Mobil kayak baru lah. Terus ini ada apa lagi yang lampu om? Wih, kasih tambahan lampu om. Tuh. Iya detail orangnya. Ini bagus sih buat gua nih om. Jangan ya. Ya udahlah kalau enggak lah. Orang dia juga nggak tahu. Jadi ini ya tipe S ya om ya. Kalau yang S biasa nggak ada logo ini nih. Have. Have itu singkatannya apa om?
Aduh, gue juga nggak tahu lagi. Nggak tahu lah pokoknya. Dia hybrid ya, baruin Toyota lah. Dulu kan tulisannya hybrid ya, nggak salah ya. Beda-beda lah. Terus apa lagi Om? Oh iya, ini juga ada auto dimnya Om. Jadi pada saat itu lewat jalanan yang gelap, dia otomatis ngedim. Ntar begitu di depannya udah ada cahaya, dia mati lagi. Jadi lawan arahnya itu nggak kesilauan. Jadi gue demenin ini mobil udah otomatis gitu Om. Iya udah pinter, udah smart. Awal-awal malah gue kaget, anjir siapa ngedim nih? Norak Om, biasa. Waktu gue beli soalnya gue nggak nyobain mobil, langsung datang mobilnya. Jadi gue juga belum pernah ngerasain Yaris kayak gimana. Ternyata pas gue beli, oke. Nih, 1500 cc. Iya kayak baru ya. Ya emang ke mobil baru Om, orang kilometer baru 16.000. Iya. Pokoknya lu 62 juta, 60 juta kecil, lu bisa bawa pulang di mobil aja. Ya, kita balik lagi Om. Lanjut lagi Om. Om baris 2 itu enak Omnya ini Om. Maksudnya senderan itu nggak terlalu tegap. Iya badan lu gede nih padahal. Iya, no. Itu ini Setelan lu ya. setelan gue ya, masih nggak mentok. Ya kan, terus kaki dalam bisa masuk ke dalam jadi lebih lega. Terus posisi duduk belakangnya juga nyandarnya juga enak. Jadi bisa tidur Om. Dipendekin segitu ya. Ini udah paling pendek. Tadi gue pikir nggak bisa loh. Ternyata enak loh. Iya. Terus ini empuk lagi joknya. Dia awas Om, ada mobil Om. Gak apa-apa bisa. Terus dia pelan-pelan. Terus ininya juga perforated jadi adem. Ya Om. Nah Desain Toyota mah. ada buat minumnya juga. Cuman nih mobil senderannya nggak pegel Om. Kalau pesaingnya pegel Om. Yang punya Koharis tuh. Kalau nggak punya Ben tuh. Pegel. Gue duduk belakang disetirin pegel. Ini enggak, ini sumpah nggak pegel. Nggak bohong, gue nggak bohong, beneran. Kalau nggak enak gue bilang nggak enak. Terus enaknya ini kan ketutup Om. Kalau punya Ben kan, mobilnya Ben kan yang putih, bongkar pasang ya. Iya. Cahaya itu masih panas di muka, Iya. masih tembus. Kalau ini enggak. Ayo Om, gas lagi Om. Oke, kita coba lagi jalan ya. Enak sih mobilnya. Gue punya tapi nggak ngerasain Om. Tapi punya lo si Jomek juga kayaknya udah betah tuh, nggak ada komplainan apa-apa. Enggak lah, komplain gimana lu? Buru-buru jual gitu maksudnya. Enggak lah, kan emang itu mobil nggak gue jual. Tadi gue pikir gue mau pakai buat kota-kota, naik Fortuner mulu. Aduh, Ya lebih irit lah ya. boros Om. Iya. Ya nggak, Dexnya mahal. Anjay. Diksi mana tuh? Emang pakai Dex anjing. Iya. Iya bosku. Iya, kalau gue pernah ini mobil ya Om ya. Jujur aja nih, gue pernah isi Pertalite Om. Gila. Iya. Terus gimana? Iya, gue iseng dong. Kan gue lihat ada Yaris tuh, Yaris di bawah gue isi Pertalite. Gue ada aja pakai Pertalite, gue isi Pertalite cuman 200.000 apa 250.000 ya? Udah full. Terus pakai tuh bisa seminggu lebih. Anjir. Seminggu lebih gue bilang, enak banget ya 250.000 seminggu lebih. Terus gue mikir lagi ya, gue isi pertama cuma 300 beda gocap. Muka gue nggak malu. Udah gue pertama kali gue cuma isi sekali doang tuh. Gue cuma ngetes aja Om, ini seberapa. Ternyata memang tangkinya nggak gede, cuman setahu gue tuh cuma 30 liter kalau nggak salah. Setahu gue ya 30 liter. Jadi memang dia tahu nih mobil irit, jadi percuma tangki gede-gede buat apa? Lu pikir lu mau ke ini, mau perang lu? Tangki gede-gede, mau naik gunung, ya kan? Ya intinya ini mobil kondisinya, gini, jos. Jadi barang Euros tuh boleh lah kayak kemarin ada orang harganya mahal ya. Kalau dia bilang mahal tapi beli, gue nggak sakit hati Om. Tapi kalau lu udah bilang mahal lu nggak beli, lu cuma ngecek dong, gue kesel Om. Iya, kalau dia mahal ya kan gue jelasin dong kenapa bisa mahal. Pertama kilometernya asli, ya kan, kondisinya original, catnya segala macam. Jadi gue harus jelasin dulu. Nah, jadi dia nggak ngerasa kemahalan Om. Masuk akal. Kalau lu bandingin tempat lain harga beda 20 juta tapi ya beda. catnya mungkin udah sireman, interiornya udah udah jahitan, kilometer gak asli ya jangan lu bandingin gitu kan. Ya
Akhirnya kan beli om. Kalau beli kan gue menjelaskannya tuh puas om. Iya. Tapi kalau lu cuman ada om yang ada barang apa di ROS, bacain satu set. Terus harganya berapa aja, sebutin satu-satu. Ujung-ujungnya apa? Nggak beli om. Cuma bilang, oh mahal ya. Udah deh saya pikirin dulu. Dia bilang ngapain nih orang. Begitu gue get kontak, ya pedagang. Nah itu gunanya get kontak tuh om. Buat menyaring tuh om. Maksud gue ada aja orang begitu, gue bingung gitu loh. Ya kan, apa kondisi sekarang memang semua lagi lesu ya kan. Tapi ya bersyukur aja om, Euros cuman susah nyari barang, bukan pembeli. Ya syukurnya masih ada yang belilah. Maksudnya barang kita biarpun gimana habis aja. Jadi enaknya tuh kita om kalau megang barang bagus ya, terutama band ya, kita tuh pede om. Misalkan mobil misalkan agak lama, ternyata sebulan 2 bulan, kita tuh pede om karena pasti ada ketemu orang yang ada marketnya yang memang nyari mobil tuh nyari mobil yang bagus, perfect ya, yang perfect gitu loh, ada aja ya kan. Jadi kita ketemunya marketnya di situ om, target marketnya di situ gitu loh. Tapi kalau targetnya yang ngelihat mobil dari harga, ya itu bukan market kita om. Karena kita nyari mobil juga susah om. Kita berapa kali om dari kemarin waktu nyari barang susah, begitu ngecek ngakunya tangan pertama, ngakunya nama pribadi. Begitu dicek Toyota, gue cek Toyota om, kilometer di speedometer 70.000. Ternyata di Toyota softwarenya, kilometer 70.000 itu tahun 2018. Lu bayangin, iya. Anjir. Ngakunya tangan pertama, ngakunya pemilik pribadi, ya kan. Orang bisa aja ngaku, semua juga bisa ngaku gitu om. Akhirnya mental, gue udah jauh-jauh capek. Terus ada info lagi, gue ke Bogor, sampai Bogor barangnya hilang, nggak jelas. Nah itu kan kita bayangin om, kita berapa duit om kita ke sono, kan ongkos kita seharian ya kan, tenaga kita gimana nyari barang yang bagus tuh susah, effort ya. Iya, kadang-kadang kita kalah sama ya gitu om. Cuman kalau misalnya kayak barang-barang antik, kita juga belinya juga harganya juga ngaceng om. Kalau nggak mungkin dijual sama ownernya om, logikanya aja ya kan. Lu nggak ngerti mobil, kalau lu tahu mobil lu kilometer rendah antik, mana mau lu dijual harga murah, pasti kan maunya harga tinggi kan. Ya kita gitulah om. Terus ada apa lagi om ya? Oh, ada juga yang beli, wah sampai kemarin lagi rame tuh EN yang masalah ada jasa-jasa inspeksi tuh om. Dia curhat kan, gue udah dimintain duit, ngebacain mobil nggak bisa. Nah makanya gue karena suka ngomong tuh om, makanya cari mekanik tuh yang ngerti mesin, bukan yang baru bisa buka bumper. Gue juga enak gitu om, kadang-kadang so tau gitu loh. Kadang-kadang kita bukannya jago ya om ya, kita juga belajar nih ya. Gue juga selalu belajar gitu. Beli mobil kadang-kadang kan ada lengahnya, ada apanya. Makanya gue kalau beli mobil selalu nggak mungkin sendiri, pasti berdua atau bertiga buat ngecek. Nah dia tuh bisa so tau gitu om. Kayak misalkan kayak kita punya twin cam tahun 91 kalau nggak salah ya. Lu manggil jasa inspeksi buat apaan? Otomatis catnya udah pasti nggak ori, ya kan? Pasti namanya mobil tahun 91 tuh ada aja gitu. Tapi kan kita jual cat rapi, restorasinya, mesinnya sehat, ya kan? Mobil bukan bekas tabrak, itu kan jaminan kita gitu om. Terus kayak misalkan interiornya rapi. Sekarang rapinya tahun 91 itu kan beda-beda om. Ada yang dikasih jok kulit nih, rapi, tapi nggak original. Kalau kita masih original kan, bahannya bahan bludru gitu loh. Jadi kayak ada minus sedikit kan wajar om. Nah gue bingung lu pakai jasa inspeksi gunanya apa? Mendingan lu lihat sendiri gitu loh. Lu suka baru manggil mekanik. Jangan apa-apa inspeksi dulu, ya kan. Terus lu udah keburu lihat laporannya, keburu nggak seneng kan, otomatis nggak jadi beli. Maksud gue gini, nggak apa-apa manggil jasa inspeksi. Pertama harus yang ngerti mobil om. Jadi ada toleransinya om. Misalkan mobil udah 10 tahun, nih lu ada toleransinya dong. Minus-minusnya gimana, yang penting kan catnya original. Kadang-kadang hal-hal sepele tuh jadi masalah gitu loh om. Iya, kadang-kadang kasihan juga yang mau beli mobil om. Sebenarnya mungkin dia kalau ngeliat mobil tuh lebih tolerir, cuma karena dia baca data, jadi bawaan itu udah ketakutan gitu om. Nah itu mendingan kalau beli mobil, lihat dulu mobilnya dari kasat mata, dari yang lu rasa-rasa lu cocok apa enggak. Kalau lu memang cocok, lu nego deal harga, lu panggil mekanik atau lu bawa ke Toyota atau bawa ke dealer.
yang benar-benar ngerti gitu loh. Gitu. Jadi ya banyak loh dilema. Kadang-kadang juga ada yang oknum-oknum nakal loh inspeksi. Bos, ini saya yang bagian jaksa ini, ujung-ujungnya minta duit nih. Ya di jalan lah, maksudnya ya wajar sih. Cuman kadang-kadang kan lu kayak kemarin curhat tuh udah minta duit, baca ini nggak jelas. Soalnya kan dia lihat mobil tua tahun 93 apa tahun berapa. Iya. Jadi lu mau baca mobil itu mau bacaan apanya gitu loh. Sedangkan mungkin yang inspeksi umurnya sama mobil tuan mobil ya om. Jadi dia nggak tahu mobil ini tuh masuk golongan antik, masuk golongan istimewa tuh kayak gimana standarnya. Jangan lu bandingin sama mobil 2022 kan beda om. Ya kan nanti lu baca catanya udah siraman gak udah sini. Kan udah beda om, mobil 30 tahun bos. Nah gitu kadang-kadang nggak ngerti di situ om. Ya misalkan VX80 ada orang yang lihat inspeksi, gue juga bingung apa yang mau dilihat. Gue bilang emang dia tahu VX80 tuh tergolong antik, tergolong bagus tuh kayak gimana gitu loh grade-nya. Busuknya seperti apa kan lu nggak tahu gitu loh. Kayak ada rembes-rembes dikit itu wajar, mobil tahun berapa 97 apa 96. Iya, zaman kerusuhan. Iya, ya kan. Mungkin waktu mobil itu keluar lu masih belum lahir ya kan. Ya karena gitulah John. Jadi kalau kita ya terserah lah lu mau bilang gua kan pedagang mulutnya gini ya terserah. Intinya gua jual yang menurut gua barang itu bagus, gua berani jual. Tapi kalau barang itu jelek gua nggak berani jual. Banyak customer kita yang udah beli sekali, kedua ketiga kali udah nggak lihat barang, itu udah banyak banget. Makanya kita bayangkan nyari mobil tuh yang jangan sampai misalkan ada minus ya toleransi lah, namanya mobil udah bekas atau mobil udah berapa tahun itu menurut kita wajar lah. Jadi nggak 100%, cuman gue berani jamin mobil yang dijual di sini yang terbaik di pasaran, di market gitu loh, dengan kilometer yang sama atau kilometer yang lebih rendah. Jadi kayak gue nih punya 400 kilometer 106.000, lu bandingin sama 50.000, gue udah dijamin lebih bagus. Gue masih berani lah, nggak bukannya sombong gue punya gue paling bagus enggak, cuman gue berani lah lu adu sama kilometer 60.000 di luaran. Karena apa? Karena kemarin yang viral om, Mercy 202 kilometer dia udah 60.000. Yang sejuta itu ya? Itu juga 1.600.000. Nah itu yang bikin gue percaya diri, karena kalau kilometer ini asli 106.000. Kita beli dari pemakai langganannya Benz dari zaman bapaknya dagang. Dari Benz sebelum dagang tuh udah langganan tuh. Jadi kemarin kita beli karena menurut kita lihat servisnya record. Biarpun mobilnya ada minusnya, tapi minusnya udah kita beresin semua. Yang penting mobil nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Gitu John. Oke? Jadi pinter-pinter John ya kalau nyari barang ya. Thank you John. Flame, baby, you tear me right into